Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media komunikasi data. Media komunikasi dalam sistem komunikasi data dan jaringan adalah perangkat yang membawa suara atau yang digunakan untuk transmisi data. Berbagai macam media transmisi yang sering digunakan diantaranya adalah tembaga atau kabel, kaca atau plastik, kabel fiber optik, atau udara seperti radio, inframerah, gelombang mikro, atau satelit. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Jenis media transmisi. Guided Transmission Media. Guided Transmission Media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel seperti twisted pair kabel, koaksial kabel, dan fiber optik. Kedua yaitu Unguided Transmission Media. Unguided Transmission Media adalah media transmisi tidak terpadu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang seperti gelombang mikro, satelit, dan inframerah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu gangguan dalam komunikasi data. Di sini saya akan menjelaskan 6 buah gangguan dalam komunikasi data. Yang pertama ialah koneksi jaringan internet yang lambat. Jaringan internet menjadi kunci dari komunikasi antar komputer yang lancar. Terjadinya permasalahan pada jaringan internet bisa menyebabkan komunikasi antar komputer menjadi terganggu. Kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu pada jaringan internet yang ada. Jika memang jaringan sedang mengalami down sehingga kecepatan melambat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan memang ada pada jaringan internet. Yang kedua ialah kerusakan pada kabel penghubung. Selain jaringan internet yang lambat, kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada kabel penghubung komputer. Permasalahan ini bisa saja terjadi ketika ternyata ada kabel yang lepas atau mengalami kerusakan seperti misalnya kondisi kabel yang mengelupas atau terputus oleh gangguan hama. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan melihat indikator apa yang muncul pada komputer. Selanjutnya yaitu gangguan atau kerusakan pada komponen jaringan. Komponen jaringan juga bisa mengalami kerusakan. Gangguan seperti misalnya sambaran petir dan lain sebagainya kadang bisa mengakibatkan komponen jaringan pada komputer menjadi bermasalah. Untuk bisa mengatasinya, kita bisa melakukan pengamanan tambahan. Kartu jaringan yang ada pada komputer juga perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada gangguan lain yang mungkin bisa terjadi. Selanjutnya yaitu serangan virus. Serangan oleh virus akan berdampak terutama pada bagian perangkat lunak komputer. Bisa saja melakukan pengaturan tertentu yang akan mengganggu proses komunikasi pada komputer.
Ini merupakan permasalahan dalam komunikasi antar komputer yang umum juga terjadi, dan kita bisa melakukan pencegahan dengan cara mengaktifkan program antivirus pada komputer. Pembaruan secara berkala juga diperlukan pada perangkat lunak antivirus untuk terhindar dari serangan virus. Selanjutnya yaitu switch yang mengalami gangguan. Switch jaringan bisa mengalami gangguan. Ini perlu dilakukan pemeriksaan juga untuk memastikan bahwa masalah komunikasi yang ada pada komputer tidak berasal dari switch. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melihat indikator yang ditunjukkan pada lampu di setiap switch yang ada. Umumnya, mana yang mengalami kerusakan bisa terlihat dari situ. Yang terakhir ialah masalah jaringan karena kegagalan sistem. Kegagalan sistem bisa memicu masalah pada jaringan komputer. Masalah ini dapat ditimbulkan oleh DHPC server dengan alamat IP statis yang sama. Boleh jadi penyedia layanan internet Anda secara tidak sengaja memberi dua orang alamat IP yang sama. Akibatnya, Anda akan mendapat pesan berupa alamat IP sudah digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara menangani gangguan tersebut. Yang pertama, koneksi jaringan internet yang lambat. Untuk cara menanganinya, bisa terlebih dahulu mengecek komponen seperti pada kabelan dan pada konektor RJ45. Jika pada komponen tersebut tidak ada kerusakan, bisa lanjut mengecek pada jaringan internet yang ada. Jika memang jaringan sedang mengalami down sehingga kecepatannya melambat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan memang ada pada jaringan internet. Yang kedua, kerusakan pada kabel penghubung. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala, pastikan kabel dan konektor yang Anda gunakan tersambung dengan baik. Selain memastikan sambungan, kami anjurkan untuk melihat kondisi kabel, apakah kabel masih baik atau sudah mengalami cacat. Yang ketiga, kerusakan pada komponen jaringan. Untuk mengatasinya, kita bisa melakukan pengamanan tambahan. Kartu jaringan yang ada pada komputer juga perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada gangguan lain yang mungkin bisa saja terjadi. Yang keempat, serangan virus. Untuk mengatasi masalah ini, pertama Anda harus memeriksa tingkat keparahan infeksi dengan menjalankan pemindaian jaringan secara lengkap. Pastikan program antivirus Anda mutakhir. Kedua, cadangkan semua file sistem Anda menggunakan alat yang diperlukan, misalnya hard disk eksternal. Ketiga, bersihkan atau hapus semua file yang mencurigakan yang telah diisolasi terlebih dahulu. Proses isolasi ini dibutuhkan untuk memisahkannya agar tidak terjadi pertukaran file atau sistem jaringan Anda. Yang kelima, switch yang mengalami gangguan. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melihat indikator yang ditunjukkan pada lampu di setiap switch yang ada. Umumnya, mana yang mengalami kerusakan bisa terlihat dari indikator tersebut. Yang keenam, masalah jaringan karena kegagalan sistem. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memeriksa Network Interface Card atau NIC, buka manajer perangkat pada panel kontrol, luaskan area item network adapter untuk melihat semua adapter jaringan, kemudian periksa saklar untuk melihat VLAN mana yang ditetapkan sebagai anggota. Pastikan perangkat lain pada VLAN host ini mendapatkan alamat IP. Sekian, terima kasih.